Salam damai sejahtera umat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Minggu ini kita kembali beribadah dalam perayaan Minggu Trinitas. Hari ini pelayan firman adalah Pendeta Edwin Nugraha dari GKI Villa Melati Dimas yang akan membawakan tema khotbah Hidup dalam Kasih Allah Trinitas. GKI Samanhudi mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pendeta Edwin Nugraha dan semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Di saat pandemi, kebutuhan untuk streaming menjadi suatu hal yang diperlukan. Guna memperlengkapi kemampuan serta mencari potensi baru untuk melakukan streaming kebaktian online. Premata GKI Samanhudi akan mengadakan pelatihan streaming dengan menggunakan software Vubix pada tanggal 1 Juni 2021 pukul 10 sampai dengan 15 di GKI Samanhudi. Peserta dibatasi maksimum 15 orang dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Tes air liur akan dilakukan 1,5 jam sebelum pelatihan dimulai. Marilah kita mengawali kebaktian hari ini dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita membuka telinga dan hati untuk sujud menyembah Dia dan mendengarkan suaranya. Marilah kita datang untuk memuliakan Allah Bapa, memuliakan Putranya Yesus Kristus, dan memuliakan Roh Kudus Sang Penghibur. Mari muliakan Dia dalam nyanyian, juga dalam segenap perkataan, perbuatan, pikiran, dan tingkah laku kita. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memulai ibadah kita dengan keyakinan
bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Salam Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat silakan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, tema kebaktian kita hari ini berbicara tentang pentingnya hidup dalam kasih Allah Trinitas. Seseorang dapat tertarik kepada Tuhan bukan karena ayat-ayat Alkitab yang kita ucapkan, melainkan melalui uluran tangan, lewat kepedulian pada sesama, lewat kasih Allah yang tulus yang kita wujudkan. Di dalam Efesus 5 ayat 2 dikatakan, hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Masa pandemi ini membuat banyak orang cari selamat sendiri dan kurang peduli pada orang lain yang kian terpuruk. Cahaya harapan mereka semakin meredup. Sudahkah kita menjadi cahaya lilin pengharapan dengan mewujudkan kasih Tuhan? Marilah kita datang memeriksa diri di hadapan Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita. Ya Tuhan, kami datang lagi kepadamu memohon ampunan atas dosa kami. Acap kali kami hanya memperhatikan persoalan pribadi kami sendiri. Kami mengeluh hidup ini tidak adil, kecewa, marah, merasa tidak dipedulikan oleh-Mu. Begitu gaduhnya suara di hati dan pikiran kami, sampai kami tidak mendengarkan suara Roh Kudus-Mu yang berbisik di hati kami. Ya Tuhan, begitu sibuknya kami dengan persoalan diri sendiri, sehingga kami sering lupa bahkan tidak peduli pada persoalan dan kesusahan orang lain. Akibatnya kami tidak berbuat apa-apa untuk menyatakan kasih-Mu pada mereka yang membutuhkan. Ya Tuhan, ampunilah kami, jenguklah diri kami, tiliklah hati kami. Di hadapan-Mu semua terbuka tanpa ada yang bisa disembunyikan. Selidikilah kami, agar kami menyadari apa yang perlu kami koreksi. Sebab kami rindu untuk dapat hidup mewujudkan kasih Allah Trinitas. Kami ingin memberi cahaya harapan bagi mereka yang dirundung banyak persoalan. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Pujilah
Umat kekasih Tuhan, pengampunan Tuhan selalu tersedia bagi kita yang mau mengikutnya, yang mau memulai hari untuk hidup lebih baik lagi seturut firman-Nya. Dengarlah berita anugerah dari Roma 5 ayat 8 sampai 9. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tahta-Mu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Bagiku Yesus memberi nyawanya, menanggung dosaku di Golgota. Terdorong kasih begitu mulia, seluruh hidupku beri padanya. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tahta-Mu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Di mana-mana setiap kerja kan ku lakukan demi nama-Nya, rela menanggung segala pedih. Ku ikut Yesus, ku pikul salib. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tahta-Mu, ku minta kuasailah seluruh hidup. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita memohon bimbingan Roh Kudus di dalam kita memasuki pemberitaan firman. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, sungguh kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Sekalipun pandemi masih terjadi sampai saat ini, itu tidak menghalangi kami untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan, sekalipun itu kami lakukan secara virtual. Pada Minggu Trinitas ini,
kami akan kembali bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk dapat duduk diam, sehingga kami memahami dan kami mengerti kebenaran firman Tuhan ketika kami membaca Alkitab, ketika kami mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi para lektor yang akan membaca bagian Alkitab, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami sadar akan kelemahan dan keterbatasan diri kami. Karena itu pada saat ini kami membuka hati dan diri kami untuk dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan, mewartakan kebenaran firman Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap perangkat yang kami pakai dan juga jaringan internet. Biarlah melalui perangkat dan jaringan internet yang kami pergunakan, itu semua boleh berjalan dengan baik dan kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini. Karena itu bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafin berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari para serafin itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan,
Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan saja, hai penghuni sorga, kemuliaan serta kekuatan. Berikanlah pada Tuhan kemuliaan-Nya, sembah Dia dalam kekudusan. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air yang besar, Allah yang mulia mengikuti. Suara Tuhan teduh dengan kekuatan, suara Tuhan sembara penuh. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan membuat turun gemetar, bahkan hutan pun digundulinya. Tiap orang berseru di dalam bait-Nya, pada Tuhan segala hormat. Pada Tuhan beri kemuliaan, Pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Tuhan berkata di atas air bah, sebagai Raja selamanya. Hadirannya memberikan kekuatan dan berkat, sejahteralah seluruh umat-Nya. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Bacaan kedua diambil dari kitab Roma 8 ayat 12 hingga ayat ke-17. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita berdiri
Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes 3 ayat 1 sampai 17. Yohanes 3 ayat 1 sampai 17. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang dilahirkan dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah serta yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah drama Korea atau yang kita kenal dengan istilah drakor yang berjudul Crash Landing on You, di mana dikisahkan ada seorang wanita kaya yang bernama Yoon Seri dari Korea Selatan sedang mengalami kecelakaan para layang dan ia jatuh di wilayah Korea Utara. Ketika dia mengalami insiden tersebut, ada seorang tentara Korea yang bernama Ri Jong Hyuk atau yang dikenal dengan Kapten Ri menyelamatkan
dirinya. Dan berkat dari kejadian itu, saudara-saudara, Yoon Se-ri dari Korea Selatan dan Kapten Ri dari Korea Utara jatuh cinta. Dan hal ini merupakan sebuah larangan. Ketika Kapten Ri sebagai tentara Korea Utara menyelamatkan seseorang dari Korea Selatan, maka Kapten Ri terancam hukuman. Dan lebih dari itu, saudara-saudara, ayah dari Kapten Ri yang bernama Ri Chung-hiro adalah direktur jenderal yang tegas dan sangat ditakuti oleh para perwira. Atas kesalahan Kapten Ri, justru ayahnya, sang jenderal ini, mau menyelamatkan anaknya. Ri Chung-hiro menanggung kesalahan anaknya dan dia rela berkorban sekalipun kedudukan dan jabatannya yang tinggi dan terhormat menjadi ancaman. Nah, saudara-saudara, dari kisah dalam drama Korea ini menunjukkan kepada kita semua bahwa sebuah kesalahan yang dilakukan seseorang berakibat mendatangkan hukuman. Siapapun dengan kedudukan apapun ketika dia melakukan kesalahan, maka hukumanlah yang harus dihadapi oleh orang itu. Seseorang bisa terlepas dari hukuman dan mendapatkan keselamatan ketika ada orang lain yang mau berkorban dan menanggung hukumannya. Atas hasil usahanya sendiri, hukuman itu akan tetap terjadi dan hadir di dalam kehidupan manusia. Tetapi ketika ada seorang penolong yang mampu memberikan penyelamatan kepada orang yang terhukum ini, maka hal tersebut akan merubah kehidupan seseorang yang terhukum. Nah, saudara, di dalam percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus yang merupakan pemimpin agama Yahudi, bahwa pemahaman orang Yahudi untuk mencapai keselamatan adalah dengan jalan berusaha melalui dirinya sendiri. Peranan usaha manusia mendapatkan tempat yang dominan dalam rangka mencapai kerajaan Allah. Sehingga seorang Yahudi akan berjuang melakukan peraturan, seseorang Yahudi akan melakukan hukum, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan baik agar pada saatnya nanti mendapatkan upah yang sepadan dengan ketaatan itu. Dengan demikian, saudara-saudara, terbebas dari hukuman yang membinasakan itu karena ketaatan kepada hukum, itu karena perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang. Tetapi konsep yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa untuk mencapai kerajaan Allah itu bukan sekedar melalui usaha manusia, tapi lebih dari itu. Kerajaan Allah hanya bisa dicapai dengan kasih karunia Allah. Dengan demikian, konsep yang mengandalkan kemampuan kekuatan manusia ini disempurnakan dengan kemampuan untuk mengandalkan kuasa Allah. Manusia dipanggil oleh Tuhan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Saudara, kita harus menyadari bahwa kita sebagai manusia tidak akan mampu berjuang sendiri untuk mencapai keselamatan. Kita sebagai manusia yang jatuh dalam dosa tidak mampu dengan kekuatan sendiri untuk terbebas dari dosa-dosa yang kita lakukan. Tetapi kita harus mengandalkan kekuatan dan kuasa Allah. Manusia butuh Tuhan. Tapi ini yang seringkali kita lupakan, saudara-saudara. Bukankah di dalam hidup yang kita jalani, kita seringkali mengandalkan kekuatan kita, kita mengandalkan pikiran kita mengandalkan kuasa kita ataupun apapun yang kita miliki dalam hidup kita. Mungkin
ketika situasi dan kondisi yang tidak lagi memungkinkan kita menunjukkan kuasa kita, barulah di situ kita sadar untuk mengandalkan kuasa Tuhan. Jadi pada hari ini saudara-saudara, mari kita ingat bersama-sama, manusia itu pasti butuh Tuhan. Bahkan di dalam Yesaya 6 ayatnya yang ke-7 dikatakan, manusia yang berdosa itu bisa dikuduskan oleh karena Tuhan yang menguduskannya. Oleh karena itu saudara-saudara, sekali lagi saya mengatakan manusia membutuhkan Tuhan. Allah dengan kasih-Nya berinisiatif untuk mengasihi manusia. Kasih Allah ini dinyatakan di dalam bentuk Allah mengutus anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Di mana pada hakikatnya Allah itu adalah Allah yang maha tinggi. Ketika dalam kisah Taurat Musa, Allah ditinggikan. Maka dalam Injil Yohanes pun ingin ditegaskan, Allah yang maha tinggi berkenan menjadi hina di atas kayu salib untuk menyatakan kasih-Nya, yaitu menyelamatkan manusia dari belenggu-belenggu dosa. Dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, yang saya yakin kita semua pasti hafal ya tanpa membuka Alkitab. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan demikian saudara-saudara dapat dipahami bahwa keselamatan kerajaan Allah bukan sekedar karena usaha manusia, tetapi ini merupakan inisiatif Allah yang terlebih dahulu mau menyelamatkan manusia. Ini adalah inisiatif Allah yang begitu peduli dan mengasihi manusia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita telah diselamatkan, kalau saudara-saudara dan saya sudah dikasihi oleh Allah atas inisiatif Allah sendiri, bukan inisiatif dan kekuatan kita. Lalu yang menjadi pertanyaan dan perenungan kita pada hari ini adalah, bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini? Apakah kita hidup dengan seenaknya dan semaunya? Apakah kita hidup seturut dengan keinginan daging? Hidup menyukai kegelapan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat? Tidak, saudara-saudara. Manusia dipanggil untuk hidup di dalam terang. Manusia dipanggil untuk hidup di dalam roh, yaitu kehidupan yang dipimpin oleh kekuatan yang memberi kehidupan. Dengan hidup menurut roh, kita dipanggil untuk mengarahkan kehidupan kita pada situasi yang penuh dengan kedamaian. Selain itu, saudara-saudara, bersama dengan Tuhan, itu berarti hidup yang bersedia untuk dipanggil menjadi berani menjalani kehidupan di dalam berbagai situasi dan kondisi yang terjadi. Hidup bersama Tuhan itu berarti kita dimampukan hidup di dalam penderitaan, supaya pada akhirnya orang yang hidup dalam roh itu akan dimuliakan bersama-sama dengan roh Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai manusia perlu menyadari bahwa kita layak mendapatkan hukuman atas dosa dan kenajisan yang telah kita perbuat dalam kehidupan ini. Tetapi kita juga perlu menyadari bahwa Allah Bapa Sang Maha Kasih adalah Tuhan yang tidak rela kita sebagai anak-anaknya mengalami hukuman. Tuhan tidak rela kita sebagai anak-anaknya harus binasa karena dosa-dosa kita. Sama seperti dalam drama Korea tadi, sama seperti Jenderal Ri yang tidak ingin anaknya, Kapten Ri yang harus dihukum atas kesalahannya itu.
apalagi Allah kita, Bapa kita yang Maha Kasih. Allah Bapa kita mengutus anaknya untuk menebus dan menyelamatkan dosa-dosa kita. Bahkan melalui karya Roh Kudus, Ia memanggil umat yang dikasihinya untuk mau hidup di dalam roh dan kebenaran. Agar manusia tidak terjebak pada kehidupan yang terikat dengan daging, tetapi hidup yang mampu menderita bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pada akhirnya kita juga bersama-sama dimuliakan dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Minggu Trinitas pada hari ini, kita diajak melalui tema kita, hidup dalam kasih Allah Trinitas. Ketika kita dengan inisiatif Allah sudah mengasihi kita, Allah sudah menyelamatkan kita. Lalu ada tugas yang harus kita jalani di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita sudah mengalami kasih Allah, kita sudah mengalami karya keselamatan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya dengan bimbingan Roh Kudus, kita diutus ke tengah-tengah dunia ini untuk juga dapat menyatakan kasih dan karya keselamatan Allah kepada setiap orang yang kita jumpai dalam hidup ini. Ingat saudara-saudara, Tuhan sudah tidak memperhitungkan dosa dan kesalahan kita. Karena itu marilah kita juga mau melupakan segala dosa dan kesalahan sesama kita, yang mungkin mereka melukai hati kita, yang mungkin mereka menyakiti hati kita. Tapi ingat saudara-saudara, Allah sudah terlebih dahulu menyatakan kasih dan karya keselamatannya kepada kita semua, kepada saudara-saudara dan juga saya. Karena itu mari kita nyatakan kasih, karya keselamatan Allah kepada setiap orang yang kita jumpai dalam hidup ini. Tuhan menolong setiap kita. Amin. Saudara-saudara, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur dan bersuka cita kepadamu ketika kami masih dapat beribadah kepada Tuhan, sekalipun di tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan untuk kami bersama-sama hadir di dalam ruang ibadah. Terima kasih Tuhan ketika kami boleh diingatkan betapa besar kasih-Mu untuk menyelamatkan kami, untuk memberikan kami kehidupan yang kekal.
Karena itu sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini kami memohon, biarlah dengan kuasa Roh Kudus kami senantiasa dimampukan untuk melakukan setiap kehendak Tuhan. Kami yang telah merasakan dan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, biarlah dengan kuasa Roh Kudus kami juga dimampukan untuk terus menyatakan kasih kepada setiap orang yang kami jumpai di dalam kehidupan kami. Sehingga melalui seluruh keberadaan kami, nama Tuhan boleh senantiasa kami permuliakan, dan orang dapat melihat Kristus di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, saat ini kami ingin satu hati kami berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan yang ada di GKI Samanhudi ini. Tuhan, biarlah hidup persekutuan yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu di GKI Samanhudi ini senantiasa bertumbuh, senantiasa berkembang, menjadi persekutuan yang saling mengasihi, persekutuan yang saling menopang, persekutuan yang saling mendukung satu dengan yang lain. Sehingga melalui hidup persekutuan umat Tuhan di tempat ini, nama Tuhan saja yang boleh senantiasa dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh anggota majelis jemaat, para pendeta, para penatua yang ada di dalamnya, beserta dengan pengurus badan-badan pelayanan yang ada di GKI Samanhudi ini. Tuhan, biar Engkau sendiri yang senantiasa memberkati mereka. Biarlah pandemi yang masih terjadi ini tidak menghalangi para pelayan-pelayan Tuhan untuk terus memiliki semangat dan sukacita. Mereka boleh berkreasi dengan baik untuk memikirkan kegiatan-kegiatan secara virtual, sehingga melalui pelayanan yang mereka lakukan bersama, nama Tuhan yang boleh senantiasa dipermuliakan. Mampukanlah para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini untuk saling bergandengan tangan, untuk saling mendukung di dalam setiap pelayanan mereka, dan biarlah pelayanan yang mereka lakukan bersama ini boleh dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan kegiatan-kegiatan gerejawi di GKI Samanhudi yang masih dilakukan secara virtual. Tuhan berkati kegiatan-kegiatan yang ada, sehingga kami umat Tuhan boleh diberkati melalui kegiatan-kegiatan yang ada, sekalipun dilakukan secara virtual. Biarlah pertumbuhan umat Tuhan di dalam iman percayanya boleh terus terjaga melalui kegiatan-kegiatan gerejawi. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami juga ingin satu hati berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, bagi mereka yang berada di dalam pergumulan, mereka yang menghadapi dan merasakan beban hidup. Tuhan hadirlah. Tuhan berkati saudara-saudara kami ini. Bagi mereka yang sedang sakit, kiranya Tuhan mau menjamah, Tuhan memberkati setiap pengobatan. Biarlah melalui itu semua mujizat Tuhan boleh nyata bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Dan bagi mereka yang saat ini menghadapi pergumulan, mereka yang merasakan beban hidup yang sangat berat, biarlah dengan kehadiran Tuhan, mereka boleh tetap meyakini bahwa Tuhan yang akan menopang mereka, Tuhan yang akan menolong mereka, sehingga mereka boleh terus mengandalkan kuasa Tuhan di dalam setiap pergumulan mereka. Sehingga bersama Tuhan, mereka mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Bapa dalam sorga, pada saat ini juga kami ingin berdoa untuk kehidupan bangsa Indonesia di dalam berbagai situasi dan kondisi yang terjadi. Kami tidak tahu kapan akan berakhirnya pandemi ini, tetapi kami ingin menyerahkan seluruh upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah
Biar seluruh masyarakat Indonesia boleh terus mendukung upaya-upaya pemerintah di dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID ini. Karena itu Tuhan, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa Indonesia ini. Mampukanlah mereka untuk dapat bekerja sama dengan baik, baik itu pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah, sehingga mereka bersama-sama dapat terus membangun kehidupan bangsa Indonesia yang berkarakter baik, dan kami bersama-sama dapat mengatasi setiap persoalan di dalam kasih persaudaraan sebagai anak bangsa. Karena itu Tuhan, kami ingin menyerahkan keberadaan bangsa Indonesia ini untuk terus dipimpin oleh tangan kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan upaya-upaya perdamaian dunia ini. Biarlah Tuhan tetap ikut campur tangan, sehingga damai sejahtera Tuhan boleh senantiasa hadir di dalam kehidupan umat manusia di dunia ini. Bapa, inilah syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, namun lepaskan kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Biarlah persembahan ini juga dapat dipakai untuk mewujudkan kasih Tuhan bagi mereka yang membutuhkan. Dalam Roma 12 ayat 13 kita diingatkan, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang saat ini. Kami mau mengungkapkan rasa syukur kami atas semua perlindungan, penyertaan, dan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami.
melalui persembahan syukur kami hari ini. Biarlah Engkau yang mau menguduskan dan mau melayakkan, sehingga persembahan ini bisa dipergunakan untuk memuliakan nama-Mu dan juga untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, kami percayakan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, marilah kita hidup dalam kasih Allah Trinitas, seperti Allah Tritunggal yang merangkul dunia dalam pelukannya. Marilah kita juga merangkul mereka yang ada di sekitar kita. Marilah kita hidup dalam cinta yang melampaui sekat-sekat perbedaan, sehingga semua orang merasa dicinta dan terhisap dalam lingkaran kasih Tuhan. Umat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. We satisfy your soul.